Baturan semua, dulur. Jadi Imam Nawawi juga At-Timaski juga menulis dalam Riyadhus Shalihinnya hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan oleh Sahihain, muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan masing-masing dalam sahihnya. Jadi dia menceritakan apa uh, Zukiro inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadapan Nabi sampaikan seorang lelaki yang dia tidur semalaman dan dia nggak bangun sampai pagi. Artinya dia nggak sholat malam, dia nggak subuh. Maka kata Nabi yang mulia apa? Zaka rajulun balas setan fi uzunaihi. Atau kama qala Nabi sallam fi uzuni. Jadi lelaki itu pasti sudah dikencingi setan pada kedua telinganya atau pada telinganya. Nah, jadi kata para ulama hadis ini menegaskan bahwa orang yang tidak bangun di subuh hari itu pasti mereka dikencingin setan. Artinya itulah waktu setan kencing, saat orang tidak bangun sholat subuh. Al-Muhaddis, Imam Hadis Khodi bin Iyad menyatakan secara tekstual, ya memang setan kencing. Nah, kemudian Imam Muslim mensyaratkan dalam sahihnya, kenapa kencingnya di telinga? Karena telinga itulah awal mendengarkan perintah, juga awal mendapatkan peringatan. Jadi perangkatnya ini nih, makanya kenapa ini dikencingin, kenapa nggak hidung, kenapa nggak mata. Nah kemudian kenapa setan kencing? Karena setan juga makan juga, minum juga, makanya harus dikeluarkan. Nah, gitu. Dan kemudian yang ketiganya, setan itu akan terus menggoda kita sampai kita itu jauh dari ketaatan dan kita lalai. Nah, orang yang tadi berhasil tidak dikencing setan, dia bangun sholat malam. Nah, orang bangun sholat malam itu, nah dia akan menjaga kita daripada godaan setan. Artinya pastikan kita bangun subuh. Kenapa? Karena kayak kita gak bangun subuh, apa kata Nabi yang mulia? Zaka balas setan fi uzunaihi. Atau kama qala Nabi sallam fi uzunih. Pasti lelaki itu dikencingi oleh setan. Nah, saudara sekalian, baturan semua, lurus-dulur. Setan itu kan kita minta dijauhkan. Sering kita ngomong tuh, auzubillahi minasyaitonirrajim, agar dirajam, dijauhkan. Setan aja yang secara makhluk kita jauhkan, kita minta dijauhkan, ini kita dikencingin. Namanya dikencingin. Kan najis kencing itu. Jadi setannya aja makhluk yang kita wajib jauhi, kita minta dilindungi. Bahkan ada yang minta diruqyah tuh dari kesurupan godaan setan. Ini dikencingin. Dan kapan peristiwa itu? Kapan saatnya? Kapan momentumnya? Setiap subuh. Ketika kita tidak bangun. Bayangkan lurus-lurus semua. Setiap subuh kita kesiangan. Seminggu 7 hari kita kesiangan. 7 hari kita dikencingin setan. 30 hari kita sebulan kesiangan subuh kita. Tetap subuh tapi kesiangan. Kita 30 hari dikencingin setan. Apa dampaknya? Ya dikasih najis setan. Dikencingin manusia aja kita nggak istinja, nggak cebok, nggak bersih-bersih, nggak toroh. Apa jadinya? Ini dikencingin setan selama berhari-hari. Wal-iyazubillah min syarri dzalik. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari siapa? Dari Imam Bukhari dan Muslim fi sahihain, masing-masing dalam sahihnya. Artinya apa? Muttafaqun alaih, hanya satu tingkat derajat di bawah Al-Quran, dan hadis ini layak untuk kita perhatikan, untuk kita jalankan. Atur nuhun, lurus semua, bapak semua.